3 SMS masuk, semuanya di jam yang sama, 11 cuma beda menit. Inti dari SMS itu adalah memberikan info pada saya bahwa salah satu guru saya mata pelajaran pendidikan agama berinisial NK mengadakan pembelajaran di masjid. Saat itu materinya tentang penyelenggaraan jenazah. Menurut info dari pengaduan tersebut, guru tersebut menyetel sebuah video tentang gempa Palu. Menurut pengaduannya sama saya. Di sana diletakkan mayat-mayat bergelimpangannya, yang katanya info tersebut ibu guru NK ini menggiring opini anak untuk memilih salah satu calon dan menjelekkan salah satu calon, yang katanya demikian. Ketiga SMS yang datang tersebut langsung saya jawab. Terima kasih infonya. Ini bapak atau ibu ya? Tugas saya akan membina guru tersebut. Titik, itu jawaban saya. Masih di jam 11, hanya beda menit saya jawab. Itu Kamis, saya masih tetap beraktivitas. Jumat 1 saya ada kegiatan di Kuningan, Cirebon. Otomatis Jumat 1 saya tidak berada di sekolah. Walaupun saya tidak berada di sekolah, koordinasi tetap berjalan. Pada hari Kamis itu, habis pengaduan, saya langsung koordinasi via WA pada wakil. Tolong buat tim investigasi di lapangan. Ini ada pengaduan. Ambil sampel siswa yang diajar oleh guru tersebut. Besok hari Jumat, kan Jumat saya nggak ada, cari berita itu, cari data itu. Hari Senin kita akan mengadakan rapat dan panggil orang yang bersangkutan. Otomatis saya cuma punya waktu hari Senin. Jumat, Kamis, Jumat saya tidak berada di sekolah. Minggu acara untuk keluarga. Oke. Senin saya sudah mengagendakan dengan para wakil akan rapat pagi setelah upacara. Tetapi di jam 5 pagi saya mendapat WA ya, dari Kepala Tata Usaha SMA Negeri 90. Kebetulan saat ini posisi saya juga sedang PLT di SMA 90. Karena di sana kepala sekolahnya sudah kosong karena pensiun. Jadi saya sedang PLT. Saya sedang berbagi waktu. Kalau pagi saya di 90, maka siang saya di 87 atau sebaliknya, sesuai kondisi dan situasional. Mendapatkan WA jam 5 pagi, saya berubah agenda. Saya ke 90 dulu ya, Bapak-bapak, saya bilang sama wakil-wakil saya. Saya ke 90 dulu, sepulangnya baru kita bahas. Selesai tugas saya di 90, menemani Kasih Sudin menjadi pembina upacara. Selesainya saya kembali ke sekolah. Di sekolah langsung saya menggelar rapat. Tapi sebelum saya panggil guru yang bersangkutan, saya minta data dulu. Saya kan juga nggak mau salah, nggak mau gegabah, takut fitnah ya. Nah, jadi saya selidikin dulu gimana datanya. Di sini saya menganggap kalau memang benar terjadi, guru itu sudah melanggar aturan PP 53/2010 sebagai seorang pegawai negeri sipil. PP itu saya bawa sebagai bekal dasar hukum saya memanggil beliau. Saya panggil beliau memang tidak tahu ngapain saya manggil. Gitu. Kok ibu ini banget, wakil semua ada, biasanya kan manggil-manggil aja. Kalau yang penting ya saya harus ada saksi. Tetapi kalau cuma sebuah peringatan, kesalahan kecil, mengingatkan lah ya sifatnya. Saya biasanya malah sambil bercanda atau guyon. Tapi kali ini buat saya nggak main-main gitu.
Makanya saya harus ada saksi, yaitu wakil-wakil saya dan Kasubag TU. Kita berenam. Saya, MK, 3 wakil, 1 Kasubag TU. Di sini. Saya tanya, Ibu, ini ada pengaduan loh. Saya bilang, udah masuk ke saya pengaduan. Ibu tahu dari pengaduan ini kalau benar Ibu menyalahi aturan PP nomor 53 2010. Di situ ada pasal-pasalnya, larangan pegawai negeri sipil di situ ada, bahkan juga sanksinya bila dia melanggar larangan tersebut. Saya kasih unjuk, saya stabilokan yang menyangkut kesalahan dia. Ya, saya nggak mau bergabung juga. Kan dia bisa menukik balik, misalnya saya tidak suka dan sebagainya, ya. Oke, saya kasih bilang. Awalnya dia tidak mengelak. Ya. Saya netral Bu dalam pembelajaran. Ya. Materi apa Ibu? Materi jenazah. Sedang apa Ibu yang Ibu lakukan di sana? Anak saya ajarkan sholat jenazah, kemudian menayangkan video tertentu. Tapi ini ada loh Bu, ada pengaduan loh Bu. Kalau sudah ada pengaduan, maka buat saya itu jadi masalah. Kalau Ibu bilang Ibu wajar, itu artinya tidak ada pengaduan. Setelah itu dia mengakui, ya. Mungkin saya keliru lidah katanya. Ini pembelajaran Bu, saya bilang. Seorang guru itu sikap, perilaku, ucapan itu buat siswa itu sangat berbeda dibandingkan Ibu seseorang lain lah, ya. Saya sampaikan seperti itu. Akhirnya dia minta maaf. Saya minta maaf Bu Patra. Saya terima kasih sama Ibu udah menegur saya, dia bilang, atas kekeliruan saya. Di para saksi nih banyak. Nanti Mbaknya bisa konfirmasi ke wakil saya. Minta maaf, kemudian kita BAP. Kalau kesalahan ringan, guru telat, tidak pakai atribut misalkan, ya, saya biasa cukup menegur lisan saja. Tapi ini buat saya berat, penting, maka saya membuat BAP internal. Ya, dia tanda tangani, saya tanda tangani. Oke, selesai. Nah, seperti itu kronologis. Tapi selesai saya tahu-tahu booming ya, viral di media sosial. Yang menyatakan di media sosial saya juga, semua kan terus tuh, karena di situ ada nomor HP saya. Iya, dari SMS. Maka se-Indonesia kali ya, itu telepon ini berdering tidak ada hentinya 24 jam selama 3 hari belakangan sampai hari ini. WA juga dari berbagai nomor asing yang macam-macam isinya, ada yang prihatin, ada yang kasihan dengan saya, tapi lebih banyak yang menghujat dan mencaci maki. Rata-rata mereka tidak tahu, dikiranya nomor itu adalah nomor HP miliknya MK, maka luar biasa kalimat-kalimatnya. Setelah saya luruskan, saya kepala sekolahnya, baru ada juga yang minta maaf, gitu ya. Itu ceritanya. Itu hari Senin ya, mulai viral. Selasa datang dari pihak dinas datang, kita melakukan pembinaan 2 kali ya, melakukan pembinaan 2 kali. Pembinaan 2 kali disaksikan berbeda, sekarang disaksikan oleh pegawai dinas ya, pejabat dinas disaksikan. Nah ini BAP-nya udah lebih tinggi dikit dari tingkat sekolah ke tingkat dinas dengan materai 6.000. Bahkan pejabat dinas ini juga diwawancarai pada saat itu, kalau tidak salah di depan tuh saya bilang, Pak di dalam aja, pakai ruang saya aja daripada di depan, saya bilang gitu. Hari itu juga saya proses surat-surat yang menyangkut pengaduan ini ke suku dinas, kemudian ke dinas. Kemudian hari Rabu
saya membuat pernyataan untuk menonaktifkan beliau. Ya. Menonaktifkan di sini bukan sanksi yang saya berikan, karena saya kepala sekolah tidak punya wewenang untuk memberikan sanksi. Sanksi itu jelas aja di PP 53 2010 ada lagi yang berwenang, ya. Saya hanya sebatas membina. Menonaktifkan saya ini bukan sanksi sekali lagi, tetapi pembinaan saya terhadap beliau. Yang pertama, beliau secara psikis dan badan tidak memungkinkan untuk masuk kelas, ya. Orang yang otaknya error masuk kelas, kasihan nanti anaknya, kan gitu, ya. Jadi kondisi dia tidak siap untuk mengajar, maka dia saya nonaktifkan sementara sampai proses ini sedang diselidiki. Sekarang di tingkat sekolah sudah selesai, selanjutnya sudah ada di tingkat dinas dan inspektorat. Kita menunggu saja hasilnya bersama-sama. Kalau memang dinyatakan bersalah, ya silahkan yang berkepentingan, yang berwenang untuk melanjutkan. Dinonaktifkan sejak Rabu. Sampai kapan? Dugaan indikasi kalau Ibu NK itu kerap berpolitik kah di kelas misalnya? Apakah ada itu? Dari data yang saya dapat dari anak-anak, memang tidak 100% menyatakan Bu NK ini benar, tetapi ada beberapa yang menyatakan beliau kalau mengajar suka berpolitik. Saya kan nggak paham politik, maksud berpolitik di sini, ya. Jadi saya hanya apa yang saya lihat, apa yang saya dengar itu yang akan saya sampaikan. Tapi kalau yang saya tidak dengar, saya nggak berani. Gitu. Bu, soal yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah berkasus juga ya Bu, yang soal buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu. Tahun kapan itu? Tahun 2015. Oh, saya belum ada di sini. Saya di sini tahun 2016. Jadi saya mengenal dia baru 2 tahun, karena saya di sini baru 2 tahun. Jadi kalau minta konfirmasi itu saya tidak bisa menjawab. Kalau dari Ibu Kapsek sendiri selama 2 tahun ini mengenal beliau itu seperti apa, pribadi yang seperti apa, baik dalam profesi dan individunya? Kalau ke saya ini adalah BAP pertama. Kalau ke saya, ya BAP secara tertulis. Tapi kalau teguran memang, ya, ini guru saya saksi, ya. Saya waktu itu waktu briefing tuh sempat menegur dia dari cara mengajar. Pernah. Ya, bisa tanya langsung ke guru aja lah. Memangnya cara mengajarnya seperti apa Bu? Sampai kalau ditegur? Saya waktu itu pernah supervisi beliau. Supervisi, ya. Supervisi itu tugas kepala sekolah, ya. Saya datang ke kelas. Waktu itu materinya tentang pernikahan. Dia menyetelkan video, tapi video itu hasil buatan anak. Di mana dalam materi pernikahan, anak itu mengemas, oh ini ada mempelai, oh ini ada KUA-nya, ini ada orang tuanya. Bagus, bahkan saya apresiasi waktu itu di ruang guru, semua guru dengar. Wah, bagus nih kalau belajar kayak gini, saya bilang. Anak langsung aplikasi, anak merasakan sendiri, oh begini tuh proses pernikahan, kan gitu. Itu yang pernah. Jadi menurut saya tidak ada keganjilan, karena saya pernah supervisi. Jadi kalau saya bilang saya pernah supervisi. Nah, tapi kalau kejadian kan makin kesini memasuki masa ini ya, nah itu yang saya tidak tahu sampai terjadinya pengaduan ini. Sebelumnya apa ada keluhan dari siswa ataupun orang tua? Tidak pernah. Tidak pernah Bu ya? Tidak pernah. Itulah, ini pengaduan pertama. Kalaupun pernah terjadi misalnya di bulan-bulan itu, kalau tidak ada pengaduan kan saya tidak tahu. Nah, selama ini orang tua murid nih ya, selama ini SMS atau WA, Ibu, saya orang tua dari X kelas ini, Bu, ini ada masalah nih anak saya dengan guru ini, bla 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 bla, tolong rahasiakan identitas anak saya ya Bu ya sama guru ini. Biasanya begitu, menyebutkan identitas dari SMS atau WA, saya mamahnya ini. Nah, nanti ya udah Ibu besok ke ruang saya, yuk kita bicara. Saya panggil lah gurunya yang udah penyelesaian, panggil gurunya, ya, ketemukan, selesai. Tapi kalau yang ini memang SMS-nya tidak ada identitas, itu saja. Berarti untuk data
depannya Bu, kan saat ini Bu MK sedang diperiksa. Kalau memang nanti terbukti bersalah, itu dari pihak sekolah bagaimana, dan kalau ternyata terbukti tidak bersalah juga dari pihak sekolah bagaimana menanggapinya? Kalau terbukti salah ya jelas ada sanksi kan. Sanksi mau dipecat, sanksi nggak boleh mengajar, sanksi pangkatnya diturunkan, sanksi TKD-nya diputus, itu tidak saya Mbak. Jadi bukan saya ranahnya. Ya kita nerima lah. Kan dia diangkat juga jadi guru, bukan saya yang mengangkat. Saya datang ke sekolah ini dia udah ada gitu. Jadi ya saya serahkan kalau memang bersalah. Kalau tidak bersalah kan juga nanti dari atas juga ada rehabilitasi nama, pemutihan nama. Mungkin dia dipindahkan atau apa, ya saya ikut saja. Saya sih siap datang ke sekolah, siapa gurunya kan saya nggak tahu. Saya siap membina, itu aja. Kalau terkait demonstrasi kemarin itu spontanitas dari siswa yang kemarin atau? Ya, saya katakan spontanitas. Karena kita tadinya biasa aja. Ini pas istirahat. Pukul? Itu jam istirahat. Jam 12 kalau nggak salah 30 menit. Saya tipenya juga dekat dengan anak-anak ya. Ya, saya bilang, bisa tenang, saya bilang. Ibu kasih waktu kamu 10 menit untuk mengutarakan ya. Saya tampung aspirasimu. Tapi nanti jatah ibu 10 menit ya, saya bilang. Ya Bu. Nah dalam 10 menit itu dia bernyanyi himne guru dan tidak ada tuntutan apapun. Enggak, saya menuntut, enggak ada. Hanya menginformasikan rasa empati. Oke, udah selesai. Saya gantian 10 menit. Nah, saya bilang, saya tahu itu gurumu, saya bilang. Ya, ibu menonaktifkan juga karena beliau sakit, saya bilang. Ya, nggak mungkin kan bisa belajar kamu dengan baik. Kemudian masalah ini sudah ada yang meneruskan, menyelesaikan. Kita tunggu, nggak perlu kalian melakukan perbuatan seperti radikal lah ya, atau merusak dan sebagainya. Nggak perlu, saya bilang. Kalau kamu masih sayang sama saya bilang, tolong, saya bilang. Anak-anak diam, tenang, lipat kembali semua atributmu, simpan di pasapam, simpan, selesai. Masuk kembali ke kelas masing-masing, masuk. Tuh. Kalau masih ada yang ingin bicara dengan ibu, yuk masuk ke ruang ibu siap kita bicara. Masuklah bertiga, ngobrol, nggak ada tuntutan apa. Itu rasa empati kami Bu, nggak apa-apa, wajar, ibu terima. Ibu, kamu kritik ibu terima, masukkan ke ibu terima, ya. Tetapi kamu juga harus tahu, kamu harus cerdas, kamu harus dewasa. Seseorang yang melanggar hukum, ya ada aturan mainnya. Dan anak-anak puas, selesai begitu saja. Jadi tidak ada yang tidak ada. Sekitar berapa orang kemarin Bu? 4. Kira-kira. Ada nggak 20? 25. Dari kelas yang diajar sama susah Campur ya. karena lagi campuran. istirahat, tapi sebagian sih ada di atas tuh banyak. Di atas juga riuh. Oh banyak di atas pada nonton. Iya. Tuh. Jadi ya saya bersyukur anak 87 masih nurut lah, masih nurut kategorinya. Bu, barusan ada aparat kepolisian itu ngapain Bu? Kepolisian? Iya, kata Bu ini tadi ada tamu polisi. Oh, kan kecamatan kecamatan kita Bimas ya, bimbingan masa. Binmas. Ya, Binmas. Selalu gitu, apalagi saya lagi ada masalah. Tolong dampingi saya, jangan saya ditinggal sendirian, saya bilang. Itu aja. Kan masih pengawasan daerahnya. Tapi proses belajar mengajar sejak ada kasus itu otomatis terganggu dong Bu pasti. Tidak, tetap berjalan. Guru biasa. pengganti apa ada Bu untuk bidang studinya? Pengganti tidak, tapi kan kita punya guru agama 2. Jadi yang satu ini mau tidak mau menginfal. Dan saya sudah sampaikan, tolong bantu saya bilang. Ini harus tetap berjalan, kondisi harus tetap wajar, harus kondusif. Ya kita upayakan. Ya walaupun berat mungkin ya, mengajar sekian jam, ya bagaimana Bapak mengaturnya. Bu, yang bersangkutan sekitar sudah berapa lama sih Bu mengajar di sini? Di sini kalau menurut info 4 tahun. 4 tahun. Saya di sini 2 tahun, beliau 4 tahun. Gitu. Pertanyaan lagi. Baik.
Oke Terima ya. kasih banyak Ibu. Udah. Iya. Tuh. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Makasih, Bu. Ya.